Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah telah menurunkan obatnya. Ma anzalallahu lahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah menciptakan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Dan di antara obat yang Allah turunkan dari penyakit-penyakit yang telah Allah ciptakan adalah Al-Quranul Karim. Allah jadikan Al-Quran sebagai obat. Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah Al-Quran bagi orang-orang yang beriman adalah al-huda, petunjuk, dan asy-syifa, sekaligus sebagai obat. Dan di antara surat di dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam beberapa riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW yang bisa dijadikan sebagai obat adalah surat Al-Fatihah. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW banyak disebutkan kejadian-kejadian nyata di mana sebuah penyakit bisa sembuh tanpa pertolongan medis karena dengan izin Allah Azza wa Jalla ketika kita menggunakan dan mengamalkan surat Al-Fatihah. Dan juga disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang mulia ini, dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, bagaimana pengalaman beliau ketika beliau beberapa waktu tinggal di kota Mekah dan mengalami sakit. Beliau juga sempat berobat dengan surat Al-Fatihah. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Disebutkan bahwa sebagian dari sahabat Nabi SAW melakukan suatu perjalanan. Sampailah mereka di sebuah pemukiman Badui, pemukiman Arab. Di tempat tersebut para sahabat Nabi meminta untuk dijamu oleh penduduk dari pemukiman Arab Badui tersebut. Karena zaman dahulu jangan disamakan dengan zaman sekarang saat ini. Zaman sekarang seorang musafir bisa mampir ke warung makan, bisa mampir ke restoran untuk mengisi perutnya sebelum dia akhirnya melakukan dan melanjutkan perjalanannya kembali. Tetapi zaman dulu tidak ada warung, tidak ada restoran dan sebagainya, tidak ada rest area. Maka biasanya mereka meminta untuk dijamu. Dijamu dengan apa yang mereka miliki untuk bekal mereka sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian ketika mereka meminta untuk dijamu, penduduk dari pemukiman Arab Badui tersebut menolak untuk menjamu mereka, tidak mau menjamu mereka. Akhirnya mereka pun kemudian sempat bermalam di tempat tersebut tanpa dijamu sedikit pun juga oleh penduduk dari pemukiman Arab Badui yang mereka singgahi. Kemudian tidak lama setelah itu, kepala dusun atau kepala suku di antara mereka yang mereka hormati dan mereka agungkan, ada yang tersengat kalajengking. Tersengat kalajengking yang dengan itu penduduk dusun tersebut, penduduk Arab Badui tersebut berupaya untuk mencari obatnya. Berupaya untuk menyembuhkan kepala dusun atau kepala Badui tersebut yang tersengat kalajengking. Tetapi hasil segala upaya yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Kemudian ada seorang dari mereka yang mengatakan kepada kawannya, cobalah engkau meminta kepada sahabat Nabi yang sedang singgah di tempat kita. Siapa tahu mereka memiliki obat yang bisa menyembuhkan kepala dusun kita. Kemudian ketika disampaikan kepada sahabat Nabi kita Muhammad SAW, maka para sahabat Nabi menolak untuk menyembuhkan kepala dusun tersebut. Disebabkan karena mereka telah menolak untuk menjamu mereka. Para sahabat Nabi berkenan dan bersedia untuk membantu kepala dusun jikalau dengan syarat bahwa mereka akan dijamu oleh orang-orang Badui tersebut. Maka kemudian mereka pun berjanji untuk memberikan sejumlah kambing sebagai bayarannya. Sejumlah kambing